Harder, harder, best man. Harder, best man. Harder, best man. Harder. Setiap musisi pasti punya akar. Kadang-kadang kita terinspirasi ada saat kita lagi liar-liarnya ya, baik itu band ataupun figur. Tapi kedepannya bagaimana kita mengembangkan inspirasi itu? Apakah kita jadi mengcopy atau kita bisa jujur dalam mengeksplor diri kita sendiri? Dan hari ini kita bersama Johnny Camon. Hai. Oke brother. Thank you. Johnny Camon. Udah lama kita nggak ketemu brother. 11 tahun. Johnny 11 tahun ya? Yes. Ini iya. Dan gua hari ini pakai baju Guns N' Roses. Doski pakai Rolling Stone. Ini kita nggak rencanain loh. Apa ini istilahnya John? Anomali. Iya, normal. Emang udah semesta aja yang ngebikin kayak gini. Berarti kita kayak direstuin sama ini ya. Spirit-spiritnya mereka itu John. Yoi. Karena kalau menurut gue nih John, Rolling Stone, GNR itu masih dari satu akar yang sama. Yes. Kalau ibarat itu Rolling Stone itu rock and roll murninya, Yes. GNR ini anak haramnya. Iya. Rock and roll bid'ah. Iya. Ini GNR ini anak haramnya rock and roll yang lahir dari jalanan gitu. Yoi. Kalau nggak salah tuh mereka pernah manggung nih bareng 1989 atau apa GNR Yes, jadi GNR openingnya Rolling Stone. Rolling Stone ya. Situ tuh jadi kalau gue lihat sih Axl tuh ada terinspirasi juga sih ya Sama Mick Jagger, yes. Gerakan-gerakannya gitu kan. Dan Izzy Stradlin pendiri GNR tuh kan emang ya pengen ngeband ya karena terinspirasi Rolling Stone. Tuh, benar. Berarti ini Iya. kita nggak ada rencanain sama Nggak- sekali benar. nggak janjian. Dan ini official teaser waktu GNR di GBK. Asik. Kita sama-sama datang tapi nggak ketemu di sana ya. Ayo. Banyak banget itu orang, banyak banget rocker-rocker jadul, rocker-rocker mania itu. Iya, ada berapa puluh ribu Gokil. penonton sih. Gokil Iya. itu. Coba gua bisa dapat mic-nya itu ya. Lu kenal gak sih yang dapat mic-nya itu yang dilempar sama Axl tuh? Kagak, random kali itu. Itu berapa tuh harganya sekarang, John? Oh iya. Ada siapa tuh orang Indonesia lah pasti kan? Pasti. Siapa yang dapat tuh mic-nya ya? Bekas jigongnya Axl gitu. Asik. Jigongnya Axl. Johnny, apa kabar nih? Baik, Pe. Gimana, John? Alhamdulillah. Kegiatan, John. Sehat. Sehat, John ya? Sehat. Johnny Camon, coba cerita dong, John. Apa tuh? Ini gua pertama kali tahu Johnny tuh di Bogor. Gua kayak lu manggung di mana itu ya, di Bogor ya, di depan mall. Itu BTM atau apa itu ya? BTM 2005. Dan gue lihat ada gitaris, kok bisa jalan-jalan anjing gitu, ini siapa bisa jalan-jalan, kabelnya panjang banget. Gokil John. Dan itu ya gue juga kan gaptek lah John. Iya. Anjing gitu, itu tuh keren banget. Itu wih, ini siapa nih orang, keren banget tuh John. Itu tuh pertama kali John. Thank you. Gue pakai ginian nih John, nggak pakai kabel John. Itu Lu udah visioner banget. kayaknya masih sama band lama gue deh, Mr. Brownstone. Mr. Brownstone ya? Yes, emang covering Guns N' Roses. Iya. Setelah itu ya baru gue solo di 2008. Jadi cikal bakalnya di Brownstone Brownstone tuh ya? berdiri tahun 2000. 2000. Gabungan anak-anak Pakuan sama Trisakti sih. Oh, ada Pakuan? Iya, Siapa anak Pakuan. Basis gue kan anak ekonomi, Oh, si ekonomi Ade. ya, gue fakultas Anak hukum sih. Iya, keyboardis gue juga anak ekonomi sih. Nah, gitu. Tapi John, boleh cerita dikit nggak John? Yup. Lu kenapa milih GNR gitu? Itu gimana sih awalnya? Apalagi tadi gua sebagai pembuka podcast ini gue bilang tuh terinspirasi itu kenapa lu GNR ini kayaknya udah mendarah daging atau gimana? Kayaknya sih Awalnya gimana? pertama kali jatuh hati sama gitar ya pas ngelihat
slash si GNR. Era-era tahun kapan ya? Appetite tuh tahun 87 88. Pas rilis apa lagu Welcome to the Jungle ya. Iya iya Nah, tuh, lagu itu paling emang liar tuh, Welcome to the Club itu ya cerita tentang liarnya jalanan lah ya. Ya kan versi rock and roll tuh. Tapi sebenarnya ya gue mulai rock and roll tahun 2000 sih. Tapi sebelumnya ya nggak rock and roll gue malah. Tapi lu tahu musik tuh dari mana nah? Lu belajar gitar dari mana, Don? Awalnya lu tahu milih kenapa nggak drum, kenapa nggak yang lain gitu? Pertama kali bisa gitar. Hah. Bukan musik rock and roll mah. Apa tuh? Ah, seru nih. Ya. Lu pertama kali bisa gitar, main gitar tau gak lagu apa? Apa? Lagu Raja Arif. Aduh. Ada yang jadi Anjir. raja. Pertama kali bisa gitar. Tapi dulu gua anak basket, Don. Tahun 94 95. Itu berarti sekolah apa itu? Enggak. Gua kan dulunya emang ya latar belakangnya mundur ke 92 93 deh. Gua kan selengkar. Oh, ya. Sering main ke potlot. Yo, geng potlot ternyata nih brother Johnny. Yo, Zaman-zaman F13 tuh. Formasi paling asoy itu ya. Yang pertama ngajarin gua gitar Jenderal Bongki. Oh, serius, John? Apa Serius. Oh, ternyata Doi lebih jago gitar ya daripada bass ya, Pak ya? Iya. Emang dia Doi gitaris aslinya. Tapi gua nggak diajarin rock and roll sama dia. Blues. Bukan. Apa? Lagu Nirvana. Serius. Bongki ngajar Nirvana. About a Girl. About gua Yang pertama gua bisa. My Girl bukan. Ya, Yang mana sih? yang About Girl yang mana? Oh. Ya, About a Girl tuh ya. anomali banget kan. Gokil. Terus Anak rock and roll tapi ngajarinnya grunge. Karena emang skill gue terbatas juga ya, gue baru belajar gitar ya akhirnya usia gue berapa tuh, John? 12 13. Iya, heeh. Akhirnya gue pertama kali main musik tuh bukan rock and roll, bro. Ya. Grunge. Oke. Dari tahun 94 sampai 99 ya gue punya band bawain lagu Nirvana. Tapi itu lu udah terinfluence juga tuh sama Nirvana ya, udah idola lah gitu ya. Emang, ya? Karena emang tahun Era-era tersebut, itu ya? era-era tersebut ya Nirvana. Ya. Malah pas Kurt Cobain Lu ngikutin jaketnya itu yang pakai Flanel. Iya. semuanya itu ya. Sepatu Pas, Converse. iya. Iya. Gua ngalamin era-era grunge di saat Kurt masih hidup gitu, dan Iya. di saat Kurt bunuh diri ya, waduh sedih banget, bro. Iya. Ya ibarat idola meninggal gitu kan. Apa akustiknya terlegend di MTV Unplugged itu ya, terakhir tuh ya. Itu Ya. yang fenomenal sampai sekarang lah. Ya, nggak lama setelah itu gue belajar juga sama satu tongkrongan musik di tahun 90-an, anak-anak perintis, Apa tuh? anak-anak Brimob Jambu atau 2, Jambu 2, Oh, gangster Jambu 2. gengnya almarhum Ame. Gue belajar sama almarhum Ame. Gitaris. Yoi. Apa itu namanya, gitar hero nya Bogor tuh? Yes, smash gitar. Iya. Gitar hero dia belajar. Tapi ya. nggak lama sih gue belajar sama Ame juga, paling cuman setahun kurang lah. Ya Itu masih ini ya, Mas. Berarti belajar sama dia udah musik-musik apa tuh? Klasik rock. enggak, justru Namanya apa? gue tetap mempertahankan alternatifnya. Oke. Jadi boleh dibilang muridnya Ame paling jelek lah gitu. Paling kagak bisa Kayak ngapa-ngapain. gini ya. Nah, di tahun 2000 ya gue kepikiran ya bawain Guns N' Roses sih. Ya gak jago-jago amat gitu, Nah, tapi itu- kayaknya mempesona gitu. Itu tuh kapan tuh? Ketika lu lihat dengar lagu apa pertama GNR yang bikin wah ini nih gitu. Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle tadi Welcome tuh. to the Jungle. Album pertama itu. Anjir. Dan gue pertama kali bawain rock and roll tahun 2000 di kampus Juanda. Oh, Ciawi. Oh, mereka ada acara ya? Iya. Acara-acara Gua nggak UKM pernah tuh main gitu. di sana. UKM. Iya, KM-nya. Gitu. KM musiknya. Nggak- Gokil, jadi itu. Gak lama ya Jungle. sering-sering main di Jakarta juga gitu. Brownstone tuh sebenarnya start awal banyaknya main di kampus sih. Iya. Gitu. Terus siapa nggak kenal Brownstone ya sebagai cover GNR? Kalau ibaratnya kalau Rolling Stone di era itu si siapa tuh yang coveran? Kalau Rolling Stone si Pelangi ya?
Pelangi itu Band. Aerosmith. Iya. Aerosmith ya? Iya. Itu udah almarhum bukan tuh vokalis? Randy ya vokalisnya? Randy. Jadi Nggak suaranya tahu deh. tinggi tuh. Iya nggak tahu ya. Udah lost contact juga sih. Udah lama itu. Dulu ada salah satu cover yang Aerosmith paling keren di Bogor tuh, nama bandnya Pelangi. Terus suka main tandem juga dulu kalau satu kampus gua di Pakuan. Yoi. Iya. Malah gue pertama kali main di Pakuan itu setelah 4 tahun nge-rock and roll bro, 2004. 2004. Acara siapa tuh? Acara anak ini deh kalau nggak salah. Ini? Kan acara bukber gitu. Oh, acara bukber. Sore-sore gitu. Oh. Guest utamanya Elemen nggak tahu tangga gitu. Oh, Openingnya tapi iya, rock and roll. Era-era itu ya. Iya. Era itu musiknya kayak gitu, kita aja nih yang berontak. Yoi. Iya. Ya, terus ya lanjut berkarya sebenarnya sih pengennya di Mr. Brownstone. Cuman Mr. Brownstone ya band cover doang ya, nggak sampai berkarya. Akhirnya gue memutuskan solo karir di 2007 bro. 2007. Lu keluar dari Brownstone? Ya, Brownstone-nya bubar apa lu keluar? tar. Brownstone itu bubar karena salah satu personilnya bikin proyekan lain, keterima label. Iya, standar lah kita. Standar. Ya, Jadi kan? anak-anak rock and roll yang lain galau. Wih, hujan. Break dulu ya. Wah, yes. Johnny, emang paling rock and roll deh nih. Kita pindah karena tadi hujan tiba-tiba, brother. Oke, antar basement kita lanjut lagi di garasinya Johnny. John, tadi sampai di Brownstone bubar atau gimana itu John? Sebenarnya setelah itu ya semangat main rock and rollnya mulai kendor. Oke. Mulai galau. Mereka semua? Yes. Satu band? Akhirnya Cuman gua doang yang tetap bertahan di rock and roll. Akhirnya kalau gua langsung sambungin, lo langsung bikin Johnny Kemon deh nih? Atau gimana tuh? Tiba-tiba langsung Johnny Kemon atau gimana ini? Coba John, cerita John. Setelah Brownstone bubar gue sempat ngeband juga sih di Jakarta. Oh ya. Melanjutin beberapa pecahan anak-anak Brownstone ngeband lagi sama gue di Jakarta. Project cuan deh. Hah? Project cuan. Full cuan, cari Full cuan duit. lah, Cuman ya. tetap masih tribut. Masih ribet. Masih Iya. Iya. Gitu. Berjalan 2-3 tahun. Ya mereka juga kayak yang setengah hati deh kalau mau berkarya rock and roll gitu. Ya akhirnya gue memutuskan solo karir aja lah. Oke. Dan materi-materi dari album Johnny Kemon itu sebenarnya materi lama yang udah gua siapin dari tahun 2000-an. Oh, dari sejak sama Brownstone itu ya? Iya, Ada materi-materi kayak lagu, zaman-zaman gua kuliah lah. Oke. Kayak lagu balada anak kampus, dunia rock and roll gitu kan. Cuman ya akhirnya gua record di 2007 lah. Mulai-mulai nge-gigs. Nah, itu juga lumayan apa ya? Aneh juga kali ya bro, tahun segitu gue masih bukan siapa-siapa juga ya. Terus ngedadak gue mau solo karir deh aja. Oke, serius lah, gue tetap bermain musik lah gitu ya. Iya, Atau tapi musik deh. tapi nggak ada sambutan positif. Lu yang ada mah bikin band dulu, terkenal dulu, masuk TV dulu, baru lu solo. Anjing, lu siapa men? Mau solo duluan? Ya anjir. Oh, Ya biasa lah. iya. Ya tapi gue bodo amat lah, akhirnya gue berkarya aja Iya. gitu. Langsung telepon aja ya. Ya salah satu yang nyemangatin gue berkarya ya almarhum Sama siapa ya? Mei. Oh ya? Yes. Oh, banget terinfluence sama Mei. Jalan aja John. Kapan tuh John? Hah? Waktu Mei di mana? Waktu Mei zaman Lollipop apa zaman apa dia? Kayaknya era-era lu itu deh, album Sutioso itu deh. Oh, Hype-hype-nya tuh kan tahun 2005-2006 kan. berarti gua duluan John ya? Lu yang rilis. Jadi salah Gua satu duluan rilis dari Jaka Sembung duluan. Tadi itu masih Brownstone semuanya ya? Iya. Berarti yang gua lihat itu tadi masih Brownstone ya? Yang waktu di BTM tuh ya? Yes. Nah, akhirnya di tahun itu jadi enak senang juga jadi jadi inspirasi buat Johnny Kemon loh. Anjir. Terus kan Tapi ya salah satunya juga dari almarhum ya. Terus
ada 2 personil lama Jabung juga yang temen SMA gua kan. Oh ya, siapa tahu? Nanu. Oh, basis. Nano sama 4. Iya, sama Oh. Reza. Oh iya Reza, drummer gokil gua tuh. Ah, iya. Oh, gitu. satu SMA. Iya. Oke. Ya udahlah, mereka yang nyemangatin gua gitu. Oh. Sebenarnya nggak tahu nyemangatin, nggak tahu ngecengin doang. Oh. Segitu Lu jadi doang motivasi perjuangan lu anjing. Gua bilang gua jadi panas kan. Jadi Segitu motivasi doang ya. perjuangan lu Iya, anjing. iya. Iya, kita yang rock and roll mah kalau dipanasin kita makin membara. Dibully kita makin membara. Dulu Gue bilang, liatin lo, lu punya band keren, gua solo nih, nggak ada saingan nih di Bogor nih. Gitu. awal kenapa jadi Johnny Kemon? Namanya itu John. Hah? Dari mana tuh John? Johnny Kemon. Panggilan zaman gue kuliah ya, Oke Johnny gitu ya. karena ya gue edik banget sih sama rock and roll tahun-tahun tersebut. Iya, Johnny Be Good gitu. Nah, jadi orang manggilnya Johnny aja. Oke, Johnny. Kemonnya dari mana kemonnya? Hah? Kemonnya. Gue nggak pernah nolak ajakan temen. Anjir. Kemon aja lah, mau ngapain aja ya. Yuk kita kemon. Iya, cocok sih tapi keren kan. Itu diksi yang bagus banget Johnny Kemon. Siap. Itu ya langsung kena aja John. Iya, Johnny Kemon iya. tuh asik banget. Kemarin anak BLC namanya Hayu Kemon. Ini kita ketemu Johnny Kemon, realnya dia. Oke itu awalnya ya. Ya gitulah, Pak. Itu lu langsung rilis. Terus Enggak. sebenarnya lu rilis album dulu jadi Johnny Kemon atau main-main dulu nih Johnny Kemon? Main-main dulu lah. Main dulu ya, gigs Main-main. dulu kemana? Jakarta lah tapi lu ya mainnya. Karena emang gue kuliah di Jakarta Oh, ya. ya. Kebetulan kuliah di Circle lu Jakarta. udah banyak di sana ya. Kenalan gue banyak di sana. Gitu. Jadi gigs to gigs lah tuh Johnny Kemon nih sekarang udah nggak Brownstone, ini Johnny Kemon gitu. Zaman-zaman dulu di Wapres ya. warung apresiasi ya, Wapres terus Hubungan ya? Rosi, Fatmawati, Oh, iya, anak-anak iya. skena selatan, pang lah kalau. Gitu. Oke. Udah Johnny Kemon tuh udah ngibarin. Johnny Kemon nih gua. Iya, gitu tapi ya. belum rilis, masih Covering. Enggak, udah pede bawain lagu sendiri lagu sendiri? aja, lagu sendiri. Oke. Rilis tuh justru 2008 dan itu pun sebenarnya maksain rilis. Gua kan nggak ada produsernya, bro. itu Produce masih solo sendiri. ya? Iya. Oke. Gitu. Terus lu Johnny Kemon band-band support lu siapa tuh? Apa tuh? Supportnya player yang lain? Ya player gue cabutan. Cabutannya. Itu Ngasa. jadi kayak ini ya, kayak Bon Jovi ya. Bon Jovi juga sebenarnya solo itu ya. Bon Jovi. Dia itu yang lain itu cuman ngisi bantuin dia ya. Gue konsepnya lebih Bon Jovi nggak kayak sih? Kayak siapa? lebih kayak Santana sih kalau gue Oh sih. iya, Santana, Santana ya. slash Snake Pit. Jadi lu gonta-ganti vokalis lah ya. Tiap album kan emang ganti vokalis. Iya. Itu jadi variasi benar Santana ya. Jadi, Iya, jadi iya. warna itu dapat lagi yang baru, dapat lagi Yes, yang baru. yes, Kayak yes. ada aneh aja nih sekarang ya. Dan player pun sebenarnya nggak ada yang tetap sampai sekarang sih. Ya gue cabutan-cabutan aja dari band orang, nyulik-nyulikin aja. Orang tapi tetap taunya Johnny Kemon ini. Ya, Johnny Kemon, gitu. ya, gitu. Keren. Lagu lu dong John. Apa lagu tuh? pertama lu yang mana John yang lagi semangat? Pentin John, coba John. Yang mana Lah. John? Yang mana ya? Yang paling rebel menurut lo ini lah yang lagu. Ini yang Johnny Kemon banget nih. Karena kan kita ada tuh kayak gua tuh ada tuh beberapa lagu orang Jaka Sembung tuh Sutiosonya banget lah gitu. Kalau Johnny Iya. Kemon yang mana single yang mana gitu? Kalau album pertama sih kayaknya ini deh yang lagu blues musisi Banci. Iya, main-main kan John. Kan ini kita berharap nih teman-teman banyak juga kan dari Genji nih John. Karena Hunter Basement kita harapin kita bisa ngarsipin dan juga ngasih tahu info-info ke kalian lokal-lokal hero dari Bogor yang masih bertahan dan juga yang udah veteran. Bahwa dulu kita juga punya loh stok kayak gini nih. Nah, ini kita sekarang ada salah satu rocker kita nih, Johnny Kemon. Dia coba mainkan riff-riffnya nih. Asik. Jeng. John, gitar lu pertama lu apa, John? Gitar pertama lu ini, bukan? Gitar Bukan. pertama kali lu apa? Pakai apa lu? Aduh, Prince. Anjir, serius. Harga 150.000. Oke, tapi udah mulai lu ketika jadi lu main musik. Itu kan mungkin waktu pertama kali banget ya. Kalau pro sih Washburn Washburn ya. Nuno.
Oh, jadi bukan yang gitar yang dipotong itu, lu ikonik banget tuh ada. Bukan. Johnny punya gitar ikonik banget tuh, dia kayak, aduh, keren. Lu potong sendiri ya John ya? Itu karena dibanting sih. Oh, Cacat jadi- bodinya, terus ya udah gua potong aja sekalian. Itu gitar lu yang paling ikonik kan? Anjing. Itu merek apa? Squire sih kalau itu sih. ya, Fender ya. Yo, Emang Fender lu, Fender. Hai, yang doyan Fender ya. Sisi top atau rockstar legend. Kalau lagi manggung bawain lagu-lagu rock and roll. Punya cinta aku sama musik rock and roll. Tapi nyatanya bikin karya malah lagu cengeng. Ini ku teriakan sisi banci lestari. Ini ku teriakan sisi banci lestari. Oke. Kalau riff gitar lu terpengaruh apa sih? Banyak ya. Riff-riffnya lu ambil dari mana? Slash nggak? Banyak sih. Di luar GNR nih, banyak nggak tahu juga. Lu orang taunya Johnny Cameron GNR, tapi kan sebenarnya lu era-era glam rock lu banyak yang doyan tuh. Apa yang paling selain GNR nih? Era-era itu siapa tuh riff-riffnya? Van Halen balik. Main-main typing tapi nggak jago juga sih, ngasal. Emang nggak ada ya, semua terpengaruh sama dia ya bro ya. Semua rata-rata bro ya. Tapi sebenarnya Van kalau Halen ini. kalau Johnny Cameron itu sendiri kalau dari permainan gitar, gua anomali sih bro. Iya ya. Nggak kepatok sama satu sosok idola gitu. Jadi gua nge-combine gitar hero sama anti hero. Anti-hero. Iya, Kayak gimana tuh, kayak gimana? Gue suka Kurt Cobain juga kan. Iya. Jadi mainnya ngaco aja. Gitu. Banyak ya mixnya ya. Jadi lebih kaya dari warna musik lu juga ya. Yoi. Cuman Tapi ya kalau era-eranya di poplak juga tapi terpengaruh banget ya dari segi lirik kayak gitu, lu banyak terpengaruh juga ya karena lu basicnya juga ada slankersnya ya. yes Iya kan? ya Kental banget sih gua rasa dari penulisan lirik lu juga slang era-era dulu ya. sebenarnya karena kita satu root. Kalau iya, yang gue perhatiin slang F13 itu kan rootnya dari Guns N' Roses juga sih. Iya. Selain dari Rolling Stone ya. Iya. Nah di era-era tersebut ya mau nggak mau gue juga terpengaruh sih. Benar sih ya. Era itu pada album namanya Mr. Big juga. Iya. Banyak tuh Pai juga riff-riffnya. Benar. Mr. Big juga ada di situ. Eh, Saik.